Iya, kalian tengok dulu foto orang ini yang lagi rame-rame ini. Ini di IKN ini, IKN ya. Coba fokus dulu. Fokus dulu dengan bapak-bapak yang pakai jas putih. Yo, 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 yo. Sudah. Udah dipastikan ini adalah Hotman Paris Hutapea, bukan Amin Rais. Udah jelas ya. Jadi bisa dipastikan ini Hotman Paris Hutapea. Karena apa? Karena dia berkunjungnya di jam-jam kunjungan antara jam 9 sampai jam 5 sore. Bukan kayak Amin Rais. Amin Rais dia itu berkunjungnya malam-malam. Makanya dibilang IKN itu kota hantu. Ya, salah sendiri. Kenapa datang ke IKN malam-malam? Orang buka kau nggak datang. Tutup orangnya, datang kau. Proyek IKN adalah proyek yang mangkrak. Sudah bisa dipastikan bahwa IKN akan menjadi kota hantu, City of Ghost. Tidak ada lagi orang, tidak ada lagi yang pengunjung, tidak ada lagi investor. Gedung-gedung semuanya sudah menjadi semak belukar. Udah datangnya malam lewat pintu belakang. Kalau masuk dari depan, jangan dari belakang, Pak Amin. City of Ghost, City of Ghost. Padahal nggak ada itu dibikin di tulisan besar-besar kayak Hollywood gitu kan. Nggak ada tulisan City of Ghost gitu, nggak ada. Nggak ada, makanya aku bilang dari mana kawan ini? Entah salah tempatnya kau. Jadi Hotman Paris Hutapea beserta tim ya, beserta dengan beberapa ya pihak terkait di IKN tersebut berkunjung ya ke IKN tepat pada hari tanggal 9, hari apa ya? Aku karena nggak pernah gajian ini lagi makanya lupa aku tanggal. Aduh. Pada hari apa ya? Hari Selasa. Hari Selasanya. Gak tahu lagu, yang penting datang dia ke situ. Daripada Amin Rais banyak kali narasinya tapi gak pernah datang. Lebih bagus kayak Hotman, sikit bernarasi tapi langsung dibuktikan. Ya, jadi Bang Hotman Paris Hutapea ya, jadi beliau itu datang ke sana ya mungkin seluruhnya saja katanya mau bikin klub malam dia. Hotman lagi di IKN, ibu kota negara. Ini adalah istana negara. Nanti rumah Prabowo akan di sana. Mudah-mudahan Pak Prabowo masih ingat sama pengacaranya, temannya berkonsultasi selama 25 tahun. Kalau dia pindah, saya berharap aku yang pertama diundang untuk makan malam di istananya. Ini dia rumahnya para menteri-menteri Kemenko dan sebagainya itu. Dan yang paling oke lagi sudah ada Excelso di Excelso nih, ya. Jadi Anda sudah bisa langsung ngopi, ya. Dan itu dia Kementerian PUPR, ya. Ada juga Universitas Gunadarma, ya. Yang belum ada yaitu Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Aku mau bikin klub di sini biar dansa. Kalau enggak stres Pak, kalau nggak ada tempat berdansa Pak, ya. Ya, agar aku sering ke sini, ya. Jadi Hotman di sini lagi cari tempat untuk berdansa, untuk membangun Poliwing. Ternyata IKN sudah hampir rampung, oke? Lanjutkan IKN, mantap Pak Prabowo. Salam Hotman Paris. Klub dansa bukan klub malam, klub dansa. Ya kan, dia bilang sambil berfoto-foto, ya kan, mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo, ya kalau bisa diizinkan saya buka klub dansa lah di sini, kan stres kalau nggak ada klub dansa. Kalau bisa ikut dansa juga lah si Amin Rais ya. Iya, otomatis hilang stres kami. Ini kenapa ini Bang Hotman Paris? Tolonglah dulu. Bang Hotman, kau kan kesana misinya untuk memastikan apakah memang IKN itu mangkrak atau tidak. Dan kau sudah buktikan bahwasannya IKN tidak akan mangkrak. Kenapa nggak ada ekstra tiket untuk Amin Rais? Nggak bisa diusahakan gitu.
Biar dia bisa buktikan sendiri dan juga dia itu ada yang menuntun kalau pintu masuk dari depan. Kasihan itu. Jadi itulah dia ya. Jadi banyak orang yang menggoreng ya, banyak hal yang digoreng terkait dari masalah IKN ini. Yang pertama katanya Prabowo tidak akan pernah melanjutkan proyek IKN lagi. Ini adalah pernyataan bodoh yang pertama. Sementara proyek IKN itu sudah diundang-undangkan, tidak akan mungkin presiden berikutnya tidak melanjutkan. Karena apa? Karena berkaitan dengan kepentingan negara. Itu yang pertama. Baru yang kedua, mengatakan bahwasanya tidak ada lagi dana untuk melanjutkan IKN. Sementara Bapak Prabowo kemarin sudah berulang-ulang kali kukatakan, beliau sudah mengalokasikan sekitar 48 triliun untuk melanjutkan IKN. Ya, dan juga di sini kita bisa lihat ya bagaimana Bapak Basuki Hadi Mulyono. Ada Mulyononya, yang ini asli Mulyono ini. Ya, memang betul-betul serius di dalam melanjutkan IKN tersebut. Sehingga beliau juga meminta kepada Menteri Keuangan supaya dana untuk IKN jangan ada dipangkas. Kalaupun dipangkas jangan besar-besar. Iya dong, ya sebagai seorang yang bertanggung jawab dengan keberlangsungan dari pembangunan IKN kan gitu ya. Selanjutnya apa isu yang digoreng? Isu yang digoreng katanya ya anggaran untuk IKN diblokir. Diblokir bukan artinya uangnya nggak ada. Ya, diblokir inilah yang sering digoreng orang ini gitu loh. Diblokir itu karena memang tidak ada lagi dananya. Bukan, diblokir itu karena apa? Karena ini masih awal tahun. Semuanya perlu ditata ulang, perlu ada perencanaan ulang, perlu ada strategi ulang. Setelah mantap semuanya, baru blokirnya dibuka. Gitu. Siapa itu yang goreng-goreng itu? Rocky Gerung. Datang dulu kau ke sini ke apa ini? Ke IKN ini dulu Rocky Gerung. Jangan cuma manjak gunung aja kerjamu. Sekali-sekali gunung yang itu kau panjat kenapa rupanya? Habis manjak gunung kau turuni lembah. Setelah turuni lembah kau agak ke bawah sedikit. Jelajahilah hutan belantara. Jadi sebetulnya si Rocky Gerung ini, ya kan hidupnya penuh pencitraan. Karena apa? Dia nggak pernah melihat gunung yang sesungguhnya dan hutan belantara yang sesungguhnya. Makanya agak error dia. Ya, jadi ya kembali lagi. Jangan kita ngomongin hutan belantara dulu. Jadi inilah yang digoreng orang itu ya, masalah pemblokiran dana ya. Setelah itu apa dikatakan lagi? Tidak ada lagi negara yang mau menginvestasi. Padahal sementara jangankan investasi, Jepang baru-baru ini ya menghibahkan 2 kapal patrolinya. Kalian tahu arti menghibahkan? Menghibahkan itu artinya memberikan dengan sukarela untuk dipakai. Kan begitu. Nah, sedangkan untuk yang sukarela aja, Jepang itu mau ya memberikan kepada Indonesia, apalagi yang menghasilkan cuan. Iya kan? Itu dia. Ya, dikatakan lagi apa? Tidak ada lagi orang yang berkunjung ke IKN. Ya kemarin tanggal 5/6 itu ngapain berkunjung ke IKN? Lagi maintenance. Di botol itu tutup, nggak ada lagi orang kan? Orang lagi maintenance. Orang dibunyikan dibuka kembali tanggal 7 Februari 2024. 2025. Ya gitu. Ya jadi memang banyak kali apa orang ini, ya kan? Semana mau dibilang lagi ya IKN lagi dikorek-korek. Soalnya pagar laut udah mau selesai. Isu pagar laut udah nggak mempan. Oh, yang terkini adalah isu IKN. Wah, ternyata Bang Hotman Paris datang langsung. Ya, dan juga tahu enggak kalian, banyak kali konten kreator yang udah bikin konten itu di IKN.
Hotman Paris Hutapea tidak bisa disangkal, dia adalah salah satu manusia cerdas yang ada di bangsa ini. Jadi hanya orang-orang cerdaslah yang melihat bahwasanya IKN itu akan berlangsung dan tidak akan mangkrak. Ya, selain Hotman Paris Hutapea dan juga orang-orang pemerintahan, termasuk juga Opung Parbelak. Dan termasuk juga 58% orang yang memilih kemarin Prabowo Gibran juga beranggapan bahwasanya ikan itu tidak akan mungkin mangkrak. Itulah orang-orang yang cerdas. Nah, orang-orang yang tidak cerdas, kalau tidak cerdas sudah tahu laki dan lawannya cerdas kan? Mereka melihat IKN itu sebagai kota hantu. Mangkrak sana, mangkrak sini. Ya, becek. Bayangkan kalian, perkara becek pun dibilang katanya nggak akan ada keberlanjutan IKN. Beceknya cuman. Namanya juga alam kan? Amin Rais. Kemarin setelah kota hantu itu bikin apa lagi dia? Bikin konten lagi dia. Apa dibilangnya? Ini akan menjadi kuburan sejarah terakhir. Bayangkan, menjadi kuburan sejarah terakhir. Kata apa? Ku bilang sama kau dulu Bapak, ya kan? Makanya ku bilang, tolong dulu untuk anak-anaknya atau cucunya, tolong simbahnya kalau misalnya mau bikin konten itu, tolong diarahkan dan dibimbing. Berikan sumber-sumber yang akurat, bukan aurat. Tolong itu juga matanya itu didoakan gitu loh, jangan nengok hantu. Biar dia itu menengok bangunan yang sesungguhnya ngono loh. Diruqyah dulu, diruqyah. Orang kita sedang melihat bagaimana pembangunan ya. Hotman sendiri mengatakan di situ, ditunjuknya satu-satu. Di sana Istana Negara. Aku berharap nanti Bapak Prabowo setelah pindah, aku duluan yang diajak makan malam bersama. Wajar, beliau itu adalah pengacaranya Bapak Prabowo. Nah, Amin Rais. Kau perhatikan dari kemarin berapa kali dia menjilat Bapak Prabowo, nggak mempan. Makanya sebetulnya kawan ini ya dendam kali sama Prabowo. Karena apa? Kemarin waktu Bapak Prabowo jadi presiden dan sebelum dilantik, disalamnya ini Bapak Prabowo. Bapak Prabowo masuk aja. Dia tinggal di luar. Waktu pelantikan Bapak Prabowo, karena dia itu mantan ketua MPR, diundanglah dia. Merasa dia undangan spesial. Datanglah dia, rupanya satu pun gak ada yang negor. Gak ada yang mau beramah-tamah sama dia. Mau mikir orang kan, ngapain didekat-dekati sampah. Banyak videonya beredar itu, gak ada yang mau negor. Karena apa? Apa yang dikatakannya sampah. Apa yang dipikirkannya sampah. Apa yang diucapkannya di media sosial semuanya sampah. Jadi orang jaga-jaga. Mana ada orang mau dekat-dekat sama sampah? Iya kan? Setelah itu Partai Umat mengatakan bahwasanya kami mendukung Prabowo walaupun kami tidak setuju Gibran. Dan sampai sekarang belum ada respon yang jelas dari Bapak Prabowo terhadap manusia yang satu ini. Makanya dia sedang menunggu kejelasan, ya. Makanya dia sampai sekarang serba salah. Usahaku sia-sia rupanya. Udahlah kalau emang kayak gitulah, ku serang aja lah, terus serang. Rupanya nggak mempan. Sedangkan Bapak Prabowo beberapa kali barusan ini ya, beberapa hari yang ini ya, dia mengatakan kepada media dan juga mengatakan kepada publik ya, saya jangan dipisah-pisahkan dari Jokowi. Dia nggak mau dipisah-pisahkan dari Jokowi. Makanya ya sampai sekarang dia menjaga supaya tidak ada pertemuan antara Bapak Prabowo dengan Megawati. Karena apa? Karena sudah sikap dari Bapak Prabowo sendiri mengatakan jangan jauh-jauhkan saya, jangan pisah-pisahkan saya dari Bapak Jokowi. Beberapa kali Bapak Prabowo
menyampaikan dan juga mengungkapkan beberapa kekaguman dari Bapak Prabowo terhadap Bapak Jokowi. Beliau mengatakan bahwasanya Bapak Jokowi adalah guru politik saya. Padahal umurnya lebih muda daripada Amin Rais. Harusnya kalau dari umur Amin Rais itu jauh jadi gurunya Bapak Prabowo. Tapi Pak Prabowo ini emoh. Ogah. Itu loh ya. Makanya dia sampai sekarang menghargai Bapak Jokowi sebagai guru politik, sebagai konsultan politik, sebagai rekan kerja, sebagai bestie. Dan jangan lupa wakilnya itu anaknya Pak Jokowi. Dan mimpi daripada orang-orang PDIP lah yang ingin berusaha menyingkirkan Gibran daripada sampingnya, dari sampingnya Bapak Prabowo. Kakehan mimpi gue. Ya, coba perhatikan sampai sekarang kan sudah kita buktikan kan sampai sekarang mereka dari kemarin apa namanya mencuap-cuap mengatakan kita akan bertemu dengan Bapak Prabowo. Kami akan bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat. Kita akan melakukan sinergi dengan pemerintah. Saat ini PDIP menyatakan sikap bahwa PDIP adalah mitra strategis dari pemerintahan Bapak Prabowo. Sehingga PDIP tidak akan bersikap seperti kepada Demokrat pada waktu itu. Semua dipuja-puji. Dipuja-puji Bapak Prabowo. Bapak Prabowo nggak mempan. Ingat ini, lebih bagus ya, lebih baik teguran dari seorang sahabat daripada pujian daripada seorang musuh. Bapak Jokowi itu berapa kali tegur Bapak Prabowo? Udah, nggak usah. Yang namanya PDIP itu nggak usah masuk. Kalau masuk kabinet itu bakalan banyak maunya. Udah, nggak usah. Jadi beban. Ujung-ujungnya apa? Ya mereka itu pede kemarin mengatakan bahwasanya Prabowo akan lebih memilih mendengarkan mereka. Rupanya enggak. Kasihan deh loh. Itu dia. Ya. Jadi apapun ceritanya, Bapak Prabowo jangan dipisahkan dari Bapak Jokowi. Karena apa? Mereka bersahabat. Itu dia. Lain loh gini ya. Aku sering kali menemukan case ya, ketika ini ada dua orang bersahabat ya, ini dua orang bersahabat dan ini dua orang bermusuhan. Ingat, dua orang bersahabat, dua orang bermusuhan. Kalau dua orang bersahabat ini ya, ini biasanya oleh karena hal kecil ya, ini bakalan bisa memisahkan mereka. Bahkan sampai matinya pun mereka nggak bakalan ketemu. Tapi dua orang musuh ya, ketika ada satu titik di mana mereka merasa cocok, mereka merasa bahwasanya permusuhan ini harus diakhiri. Mereka merasa bahwa mereka bisa jadi seorang sahabat, sampai matinya mereka akan tetap bersahabat. Sering kali orang yang dulunya musuh, dia malah orang yang peduli dengan kita, menolong kita, dia yang bantu kita di masa-masa sulit kita. Sering seperti itu. Bahkan teman-teman yang dulunya kita anggap teman, ya ketika kita sedang susah, mereka meninggalkan kita kan. Oh Bu Parvela, curhat kau ya. Betul, aku sedang curhat. Iya, makanya aku bilang, itu pun juga terjadi dalam hidupku. Orang yang kuanggap musuh dan mereka menganggap aku musuh, di ujung-ujungnya malah mereka yang membantu kehidupanku. Serius. Ya, enggak perlu kuceritakan siapa orangnya, ya kan? Kuceritakan pun enggak tahu kalian. Itu dia ya. Jadi sudah bisa dikatakan ya, kalau Bung Parvela nggak ada uang untuk beli tiket pergi ke KKN untuk membuktikan. Tapi terima kasih, thank you very much. Mau lihat di godang, motor sun sangat nuhun ya kepada Bapak Hotman Paris Hutapea ya, yang sudah menyempatkan waktu datang langsung ke IKN.
Ya, sehingga informasi-informasi menyesatkan yang disesatkan oleh Amin Rais, disesatkan Rocky Gerung, disesatkan oleh Faisal Asgaf, disesatkan siapapun juga orangnya itu bisa tertangkal ya oleh karena informasi dari bapak-bapak yang ada di sana. Termasuk Bapak Hotman Paris Hutapea. Gitu dong ya. Apa sih yang gak dibikin Rocky Gerung berita? Namanya juga YouTuber. Setiap hari harus update 2 berita. Tapi beritanya selalu berita-berita yang kontra dengan pemerintah. Tapi laku keras juga. Laku keras juga. Banyak pula yang nonton. Kan loak gitu. Tapi itulah dia ya. Jadi kalau dikatakan masalah mangkrak, tidak akan mangkrak. Ya, Kepala Otorita Bapak Basuki Hadi Mulyono juga katakan bahwasanya dana tersedia. Ya, dan juga kemarin tanggal 3 Februari Bapak Prabowo langsung sudah turun ke IKN. Jadi kalau kalian tidak mau jadi orang bodoh, jangan pernah percaya dengan kata-katanya Amin Rais. Biasa itu kata-kata orang yang mau menuju ajal kayak gitu. Suka ngelindur gitu loh. Oke? Ya, itu dulu dari Opung Parpelak. Salam Parpelak, salam NKRI, NKRI harga mati.